Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap kuat. Semangat, semangat. Teman-teman semua, hari ini sebenarnya saya mau bikin video bersama mas-mas yang istrinya tuh overstay dan sudah masuk penjara. Tadi dia bilang dia mau nelpon saya, mau curhat, mau ngomong gitu. Saya tahu arahnya akan kemana. Palingan nanyain, Mbak, Bu, dia gitu. Gimana kabar istri saya gitu. Kemarin saya tuh udah jelasin bahwa istrimu tuh udah di penjara Lowu gitu ya, udah di penjara di Lowu, dan saya udah ngecek berapa bulan nanti ininya gitu, em, di penjaranya, proses penjara gitu. Tetapi dari bagian kejaksaan udah ngomong ke saya, kemarin konjen kasih nomornya ke saya, Bu Afril, telepon aja ke Pak, saya sebutin aja ya, bagian kejaksaan kita di KJRI Hong Kong tuh, untuk yang mengurusi teman-teman pekerja migran overstay gitu yang bermasalah, namanya Pak Raymond. Pak Raymond, dia bagian kejaksaan yang mengetahui nanti berapa bulan mereka di dalam, dan apa namanya, segala urusan-urusan overstay dia tahu gitu. Jadi dia udah hubungi saya juga, Bu April, nanti ya kalau seumpama istrinya itu udah saya kunjungi, mungkin saya akan tahu gitu, apa namanya, berapa lamanya dia di penjara gitu, atau proses dari apa namanya, pokoknya persidangan dan lain-lain. Itu kemarin dia nanya-nanya terus, saya bilang, Pak, Mas, saya nih hanya membantu mencarikan istri Anda dan udah ketemu dan sekarang di Lowu. Untuk proses selanjutnya tuh kita nggak tahu. Kita nih bukan imigrasi, dan kita tidak punya wewenang untuk mengatur, apalagi ini overstay. Aduh, sedangkan yang apa namanya, resmi aja ketika ada masalah ya berbelit-belit, bukan berbelit-belit, artinya tidak mudah yang kita pikirkan, tidak semudah yang kita pikirkan teman-teman semua ketika kita tuh dalam masalah begitu teman-teman semua. Dan saya ingin ngomong ke kalian semua bahwa tidak mudah loh jadi overstay di luar, menjadi overstay di luar gitu ya, segala proses yang ada. Dan saya memberikan saran buat teman-teman semua, kalau seandainya kita lagi di interminit oleh majikan, PT atau agensi tidak apa ya, tidak care sama kita ya, kita jangan, atau majikan, contoh majikan aja nggak care sama kita, ya udah pulang aja dulu, proses ke negara lain atau nanti cari majikan lain, nggak apa-apa dia proses 5-6 bulan, yang penting kita nggak rusak nama kita di negara orang gitu. Besok-besok kita mau lagi datang ke sini gimana gitu kan. Jadi ini saran buat teman-teman semua, berpikirlah berapa kali kalau memang kita punya masalah kayak gimana ya, faktor-faktor yang membuat kita nih udah nggak betah lagi sama, nggak tahan lagi sama majikan, jangan milih overstay. Mendingan kita pulang aja dulu gitu teman-teman semua, kita pulang aja dulu atau proses ke negara lain gitu. Karena kan kalau kita ex Hong Kong, saya percaya bahwa banyak negara lain juga yang akan menerima kita begitu teman-teman semua. Jadi memilih overstay di luar sana tidak mudah gitu teman-teman semua, tidak semudah yang kita pikirkan begitu. Aduh, makanya saya kasihan juga teman-teman yang ketika dia keluar dari majikan, ya kayak kejadian-kejadian kemarin-kemarin gitu ya, majikan suruh tanda tangan,
dia nggak tahu isinya di dalam, ternyata di dalam itu mengatakan bahwa dalam surat itu mengatakan bahwa dia mengambil barang majikan dan itu mencuri. Ya dia pikir-pikir dia nggak akan bisa lagi kerja, mungkin dipersulit lah nanti, atau nanti dia cari majikan lain atau gimana ya. Sebenarnya itu kalau bisa kita fighting ya bisa lah, kita panggil agent, kita urusi, memang ada bukti nggak gitu. Kalau ada bukti memang di CCTV kamu ngambil, ya itu saya bilang tadi. Kalau enggak, kan kita bisa fighting gitu, bahkan kita bisa laporkan lagi gitu. Tapi masing-masing kita tuh punya ketahanan dan mental beda-beda gitu. Akhirnya pekerja migrannya tuh memilih untuk overstay di luar sekarang. Saya nggak bisa ngomong apa lagi buat teman-teman semua yang ada di luar sana, yang kalian udah overstay, ya jalani aja. Kalau uang udah cukup, laporkan aja untuk pulang, untuk pindah ke negara lain aja gitu. Maka dari itu saya memberikan saran lah kepada teman-teman yang udah overstay di luar ya. Udah kumpul uang aja, terus kalau kalian udah merasa cukup, melapor diri, terus pulang. Ya teman-teman semua, karena nggak mudah ternyata ya kita datang kerja di sini dengan baik-baik gitu, tiba-tiba kita menjadi ya namanya overstay itu kan kriminal gitu. Itu masuk dalam kategori kriminal gitu, kriminal overstay ya teman-teman semua. Makanya tadi saya bilang saya tidak ingin menghakimi kalian yang sudah mengambil keputusan di luar, tapi kalau seandainya kalian tuh udah punya uang yang banyak, bukan uang yang banyak, kapan ya kita merasa uang banyak-banyak terus gitu. Kalau kita merasa udah boleh lah gitu ya, udah pulang aja dulu, terus pindah ke negara lain, pindah aja ke negara lain, ke Singapura, ke Taiwan ya gitu. Udah nggak usah takut, rejeki kita itu Tuhan udah atur ya. Nggak usah terlalu memikirkan yang ribet, akhirnya kita susah di negara orang, kabur-kaburan, ditangkap polisi, masuk penjara. Mendingan ya melapor aja. Terus kalau melaporkan masih lebih, kalau saya bilang lebih ringan lah ya, karena kita melaporkan daripada kita ditangkap sementara kita kerja sayun atau apa kan gitu teman-teman semua. Maka dari itu kalian udah yang masih ada di majikan berpikir berapa kali untuk menjadi kaburan, dan nanti kalau seumpama saya udah kabur bisa ambil paper lah apalah, suaka lah apalah, udahlah. Kalau boleh itu masing-masing kalian ya, kita tidak bisa melarang pikiran kalian, tapi ini kita hanya ingin ngomong bahwa tidak semudah yang kalian pikirkan. Kalau kalian overstay resikonya tinggi. Kalau kalian sakit siapa yang mengurusi kalian? Kalau dengan majikan kan majikan yang menanggung. Kalau kita sakit bisa ke rumah sakit periksa, tapi kalau kita overstay susah lagi. Dan kalau kita kena musibah, ada apa-apa di luar sana gitu, terus Tuhan panggil kita gitu ya, siapa yang bayar? Mahal loh bayar. Yang resmi aja itu sekitaran 200 juta tuh majikan yang tanggung. Kalau nggak cukup itu nanti ditanggung oleh organisasi lagi. Aduh, lama pulangnya, lama dikembalikan. Itu resiko dari overstay ya teman-teman semua. Ketika kita sakit nggak bisa kita berobat pakai uang pribadi gitu. Tapi kalau kita dengan majikan kan majikan yang menanggung gitu ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, saya berharap kalian tetap ya sehat ya, banyak berdoa, semoga apa yang kita cita-citakan, kita rencanakan ke depan selalu diberkahi oleh Tuhan ya. Gak usah terlalu stres memikirkan kehidupan, nikmati hari ini.
nikmati apa yang Tuhan kasih hari ini. Besok nanti ada caranya Tuhan lagi untuk bisa menolong kita ya teman-teman semua. Oke, tetap semangat, banyak berdoa. God bless, bye bye.